tamu kita yang luar biasa bernama Pak Eman Sulaiman. Kalau ibu tidak percaya saya, jangan luluskan saya. Saya kesini tidak pernah meminta saya jadi hakim. Saya minta kepada Allah, kalau saya jadi hakim yang baik, luluskan. Kalau saya bakal jadi hakim yang brengsek, jangan lulus. Itu saya ingat itu beliau mengatakan, hakim yang progresif itu yang berani meletakkan keadilan di atas segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam kapanpun menyaksikan tayangan ini di tempat masing-masing, di mobil, di rumah, di kosan, atau sambil beraktivitas yang lain. Kita kembali hadir lagi di podcast Hukum Unpas. Kali ini kita akan kembali menampilkan profil alumni dari Fakultas Hukum Unpas. Tamu kita yang luar biasa bernama Pak Eman Sulaiman atau Kang Eman untuk kita panggil pada sesi ini. Beliau adalah salah satu alumni Fakultas Hukum Unpas angkatan 1995 yang sekarang menjabat sebagai salah satu hakim di Pengadilan Negeri Bandung. Kita akan kenalan dengan masa kecilnya Pak Eman, kemudian masa kuliahnya, dan juga yang tidak kalah penting adalah proses Pak Eman menjadi hakim, saat menjadi hakim, dan harapan kedepannya untuk teman-teman mahasiswa FH Unpas yang akan menjadi hakim atau sama-sama sedang menjadi hakim. Pak Eman, selamat datang di Fakultas Hukum Unpas. Sehat, Kang? Alhamdulillah. Saya panggilnya Kang Eman ya ke depannya. Boleh. Oke, Kang Eman. Baru kali ini ke Unpas lagi, Kang? Baru udah berapa tahun ya, sejak 2000. Sekarang 2024 ya, udah 24 tahun lah. 24 tahun ya baru menginjakkan di sini. Masuk tahun 95. Lulus tahun 2000. Tahun 2000 lulus. Iya. Sejak itu belum pernah ke Unpas lagi. Belum pernah. Ini untuk baru kegiatan apapun. Apapun juga. Spesial sekali ya sekarang. Jangankan masuk ke sini, nginjak gerbangnya aja baru kali ini. Berarti udah banyak berbeda ya? Banyak berbeda. Luar biasa ya. Dan kalau 95 berarti di Fakultas Hukumnya tidak di Lengkong yang kita sekarang. Taman Sari waktu itu. Taman Sari ya. Dulu 95 Fakultas Hukum di Taman Sari dengan Fakultas apa ya? FKIP ya. FKIP ya. Dulu di sama ekonomi di sana. FISIP ya di sini ya. Iya, kalau sama di sini FISIP. Ekonomi, hukum sama FKIP. FKIP ya waktu di Taman Sari sana. Nah, Kang Eman, gimana nih kesannya dengan Fakultas Hukum Unpas yang sekarang baru balik lagi ke sini? Wah, itu luar biasa ini. Banyak berubah ya. Terlebih lagi alumni-alumninya luar biasa. Banyak yang sekarang jadi penegak hukum ya, baik hakim, jaksa, dan pengacaranya luar biasa. Ya, hebat lah ya. Iya. Oke, Kang Eman. Eman bisa cerita sedikit tentang masa kecil. Kan biasanya gini ya, apa yang kita alami di masa kecil, apa yang kita peroleh, hikmah saat kita kecil itu berpengaruh kepada kita yang ada sekarang. Nah, bisa sedikit diceritakan, Kang, lahir di mana, terus sedikit profil keluarga yang membesarkan Kang Eman. Saya lahir itu di Karawang ya, tahun 1975. Keluarga besar juga semuanya di Karawang, nggak ada yang di luar. Di Karawang. Dari SD sampai SMA juga saya di Karawang. SD saya masuk tahun 1982, sampai tahun 88 keluar. Terus masuk SMP 88 sampai 91 SMP. Semua di Karawang. Iya, SMA 91 sampai 94. Nah, seperti itu. Oke, di Karawang semuanya. Iya. Apakah ada kebiasaan kecil yang masih ke bawah sampai sekarang? Ya, kalau saya itu senang mengikuti perkembangan di luar, mau ekonomi, politik, budaya. Makanya dulu waktu SMA itu saya sering baca koran, tahu makanya di belahan bumi mana tahu. Koran ya? Apa yang terjadi di Kamboja aja saya tahu. Belum ada sosmed padahal ya? Belum ada, belum. Tapi tahunya berarti dari koran, surat kabar. Dulu saya dari koran dan juga memantau berita itu dari BBC. Dulu kan zaman Orde Baru itu berita itu disensor kan ya. Nah, dari BBC kan, wah semuanya terbuka itu keadaan di Indonesia. Dapat aksesnya dari mana? Ada radio, melalui SW dulu kan, ada diputar SW itu nangkep itu.
kan tidak bisa disensor itu kan dari luar negeri dari London kan. Ada BBC, ada ABC kan dari Australia itu tanpa sensor itu semuanya. Peristiwa di Timur Timur yang tertutup, yang disembunyikan juga terbuka itu kan. Itu waktu SMA. SMA. Udah banyak pengen tahu kayak gitu. Makanya kan sampai guru bahasa Indonesia itu bingung. Kalau dibuat tolong membuat itu esai. Kalimat gitu kan tentang itu. Saya jawabnya pakai ada politiknya gitu kan. Misalnya tentang apa ya dulu itu? Tentang perang lah misalnya kan. Kata saya kan. Tentang pemilu. Nah, tentang pemilu saya buatnya. Pemilu di Kamboja tanpa keikutsertaan Khmer Merah sama juga bohong. Saya gitu. Bingung kan guru bahasa Indonesia ini. Khmer Merah kok tahu dari Khmer Merah dari mana? Jadi maksudnya mungkin kurang lebih gurunya minta buat kalimat dengan kata pemilu. Gitu. Saya buatnya gitu kan. Gitu. Iya, makanya loh Khmer Merah gitu kan. Guru juga mungkin pengen tahu Khmer Merah itu siapa, gitu kan? Bagian dari paksi yang ada di Kamboja. Waduh. Gitu kan. Gitu. Emang ada semacam ketertarikan gitu dengan hal-hal yang mungkin belum diajarkan di kelas-kelas. Saya dulu paksi-paksi di Afghanistan tahu. Suku-suku di Afghanistan yang berperang itu kan waktu Uni Soviet. Itu saya tahu. Pemimpin-pemimpinnya, terus juga pemimpin Irak juga kan waktu Irak kan zamannya diinvasi oleh Amerika kan. Itu setiap paksi itu tahu saya. Itu emang terdorong karena lingkungan. Jadi ada keinginan untuk tahu seperti itu? Kalau lingkungan enggak ya, karena mereka itu terlalu tinggi kan. Kalau Bapak kan nggak mengenal lah, politik nggak mengenal segala macam itu saya kebiasaan saya. Kalau di warung itu kan ada pembungkus kopi itu kan, bungkus apa tuh? Makanan itu dari koran. Itu koran-koran itu literatur bebas itu. Koran-koran. Setelah itu kan koran-koran kan dulu yang paling referensi saya Kompas itu kan. Setelah itu ini beritanya lama. Akhirnya saya waktu itu dalam 1 bulan itu apa tuh istilahnya? Langganan. Subscribe lah ya sekarang waktu subscribe. Itu satu ininya cuma 500 kan. Itu saya pakai uang sendiri itu. Iya, pakai 15.000 itu sebulannya itu. Kata bapak ini ngapain nih beli ini gitu kan. Itu juga kan ke kampung nggak ada koran. Akhirnya saya suka nitip ke paman yang ke Karawang itu kan, beli di pasar kan, beli gitu Karawang. Nanti siangnya saya pulang sekolah itu baca saya. Kan pulangnya jam 1-an kalau SMA kan, itu baca dulu, setelah baca baru tidur saya. Gitu. Dari perkembangan segala macam gitu. Keren ya. Jadi kalau sekarang makan mungkin banyaknya subscribe drakor, anak-anak mungkin sekarang ya. Tapi banyak juga yang subscribe channel ilmu pengetahuan, berita kayak gitu. Karena dulu mungkin kalau mungkin Kang Eman hidup di SMA sekarang mungkin ya canggih lah ya sekarang. Kalau sekarang mudah lah informasi cepat kan. Betul. Dulu kan pakai koran ya. Apalagi koran tadi kan kadang suka ada yang sensor atau apa. Kreatif ya pakai radio gitu. Ada yang bikin waktu SMA itu menggemparkan. Ada koresponden dari BBC London. Kan di Pampang itu kan di Geruang Guru itu di kacanya itu kan yang surat-surat itu kan. Ada itu. Wah, saya dipanggil kan waktu itu. Apa kan? Jadi kamu ini dari ini bener? Iya Pak, itu kan ada gitu kan koresponden. Jadi surat-surat koresponden Akang ke BBC itu nyampe ke sekolah? Nyampe gitu kan segala macam dan ada feedback dari sana kan. Terima kasih segala macam, dia ngirimkan segala macam kan keadaan di sana, terus pemandangan-pemandangan di Inggris segala macam kan. Guru-guru aneh luar biasa gitu kan gitu seperti itu. Menarik ya, unik ya, ada keinginan tahuan seperti itu. Nah, Kang, sosok Kang yang luar biasa ini kan saya yakin nggak lepas dari peran keluarga yang nggak kalah luar biasa. Tanpa saya mungkin ada saudara atau kedua orang tua masih hidup. Ya, kalau ibu udah meninggal waktu 98 itu ya. Berarti yang ada itu ayah ya. Ayah. Tanpa mengecilkan peran salah satunya. Buat Kang Eman yang merasa ketika tumbuh itu dekat gitu, ibu kah atau ayah? Paling dekat dengan ibu. Dekat sama ibu. Ibu ya. Saya itu tidur bersama beliau itu dari SD sampai SMA, keluar SMA. Pas kuliah aja saya terpisah. Karena ngekos Bandung. Makanya begitu kuliah,
Saya itu nggak tahan 1 minggu aja, akhirnya pulang gitu. Setiap minggu pulang. Itu menyesuaikan beberapa bulan tuh menyesuaikan kan. Menyesuaikan iya. Awal-awal kuliah. Awalnya nggak ada kuliah, pulanglah ke Karawang. Pulang karena merasa aneh gitu, tidur sendiri kan biasanya. Bandung Karawang nggak ada jalan tol dulu ya? Iya, nggak ada. Jadi perjuangan zamannya pakai elep dulu, zamannya pakai elep di Ciberem demi ketemu ibunya. Nah, kenapa Kang sosok ibu nih dekat sama Akang? Iya, karena kan beliau tuh tidak akan makan sebelum saya makan. Beliau itu ya. Kalau saya dari mana-mana pasti ditanya udah makan belum. Makanya kalau saya lagi ada acara misalnya kan waktu SMA, saya telepon ke rumah. Saya ada acara, Son sudah makan. Kalau enggak, ibu itu enggak belum makan sampai malam juga. Nungguin. Itu makanya sampai itunya. Dan saya itu kalau lagi sakit dipegang kepala aja serasa sembuh langsung sakitnya itu, saking ininya banget, gestinya luar biasa itu ya. Peran sosok ibu itu ya. Kalau dengan ibu kan kadang-kadang kita nggak malu, saya itu merangkul atau apa gitu kan. Kalau dengan bapak kadang-kadang agak risih. Nah, peran ibu di pembentukan karakter nih, suka ada pesan nggak? Itu kan kalau misalnya tadi ibu nunggu Akang makan, itu kan yang Akang lihat ya. Tapi kalau ada pesan apa nggak yang sama Kang Eman nih dipegang nih sampai sekarang dari ibu? Ya, kalau ibu terserah kamu menjadi apa, yang penting itu datang dari hati dan ibu dukung, itu aja. Ya. Jadi pilihan bebas, pilihannya bisa kita pikir, kita juga bisa dapat dari orang lain, tapi yang menentukan mah kita hati. Gitu begitu saya mau kuliah, ambil fakultas hukum, nggak nanya kenapa mengambil ini, kenapa itu, nggak ada. Kalau memang suka jalani, ibu dukung gitu, seperti itu. Ibu ya. Nah, kalau ayah kan? Nah, kalau ayah sih sebenarnya mendukung, tapi beliau kadang-kadang tidak bisa menunjukkan, mengekspresikan secara itu. Kalau ibu kan nyata gitu kan. Kalau bapak kadang-kadang, ini bapak ini suka tuh enggak? Begitu ada transaksi kok tiba-tiba pas kok marah terus nih, padahal kan setelah kita dewasa baru tahu. Beliau itu sebenarnya sayang, tapi kan beliau kan mohon maaf ini kan karena SD gitu kan sudah lulus, akhirnya cara mengekspresikannya beda gitu kan. Padahal beliau itu sayang. Suatu ketika itu pernah saya waktu SMA itu kan jauh itu dari kampung ke tempat menyegat angkot aja jauh itu. 2 kiloan lah, 2 kilo lebih lah. Itu. Belum nyampe sekolah ya, itu teh baru mau nyegat angkot hanya untuk angkot kan jalan kaki itu kan, jalan kaki. Waktu itu kelas 1 SMA lah kan, sore kan sekolahnya itu kan, terus hujan deras. Akhirnya kata teman udah nginep aja gitu kan. Dulu kan saya nggak punya HP, nggak punya apa kan gitu kan, apa nggak itu semuanya itu mencari saya. Disitulah tahu bapak itu sampai menangis itu kan. Karena belum pulang itu. Nah di situ saya ternyata bapak itu sayang gitu. Di balik yang tampilan luarnya yang keras. Kadang saya kok bapak sepertinya nggak ada memujinya ini. Kalau giliran salah langsung keluar, kalau keluar gitu kan. Beda dengan ibu kan, langsung ibu itu spontan. Ibu itu nggak pernah marah. Kebalikan. Ibu itu kalau lagi kesal diam. Saya itu paling panik lihat ibu diam. Karena udah tahu kita marah. Lagi marah itu panik. Kalau saya dimarahin bapak, ya aja kan. Kalau dari ibu itu diam aja udah panik. Beda ya. Tapi dua sosok ini dirasa ya sama Kang Eman yang membangun Kang Eman yang sekarang. Luar biasa jasa beliau. Luar biasa jasa beliau menanamkan. Dari ibu yang lembut dan bapak yang tegas, mungkin ya sedikit banyak itu mempengaruhi karakter. Nah beliau, saya itu sebelum subuh itu harus sudah bangun. Kebiasaan dari kecil, langsung mandi, harus mandi, wajib mandi itu. Tiris. Wah itu mah sampai pakai semur gini kan. Nimba. Surat itu pas dulu kan zamannya dingin banget, tapi harus itu. Tapi memang itu dari situ kan kita jadi kebiasaan terbentuk. Akhirnya kita malas, ngantuk itu hilang. Karena setelah itu kan saya harus mengantar-ngantar makanan. Dulu kan ibu itu suka membuat geboy lah atau apa, kisman lah atau apa, diantar ke warung-warung kan pagi-pagi itu kan setelah sholat subuh beberapa di kampung itu beberapa warung kan. Nah, nanti menjelang maghrib saya juga yang jemput, berapa yang habis, berapa yang sisa, seperti itu. Jadi latar belakang keluarga pedagang. Pedagang, iya. Dari kecil juga
diajarin gini ya? Belajar. Ikut diajarin. Ikut. Makanya pas SD itu dari kelas 3 sampai SMP itu saya jadi tukang kredit. Kredit tahun Kang? Kredit kompor, sabun gitu, peralatan dapur lah. Entrepreneur muda. Dari jadi, SD? Dari SD sampai SMP. Itu nawarinnya ke siapa? Kan bapak juga tukang kredit. Jadi kalau barang-barang ini nanti Eman tuh bagiannya gitu. Jadi udah di itu kan akhirnya saya keliling tuh udah ada orang udah ini ke rumah-rumah. Ke rumah-rumah. Nanti sore saya keliling lagi untuk ngambil-ngambil kan gitu kan. Setoran-setoran seperti itu. Udah di-share ya yang buat Kang Eman ini nih listnya. Iya, sampai gitu. Waktu kecil orang sibuk main, saya sibuk itu kan bisnis. Jadi ada waktu main nggak? Malam biasanya layar tancap, saya nonton layar tancap. Kalau nonton layar tancap itu saya harus keluarnya lewat pintu belakang. Kalau itu depan nggak boleh oleh bapak. Ada penjaga. Ada penjaga bapak itu harus nunggu warung. Harus nunggu warung. Kalau ibu kan nggak tahu. Akhirnya nggak pernah diselot oleh ibu kan. Ibu. Gitu. Jadi kayaknya nggak lewat bapak, lewat ibu lah ya. Iya. Harus nunggu kalau bapak itu sampai jam 10 malam itu nunggu warung itu. Nonton apa Kang? Tontonan berkesan pas masa kecil. Dunia dalam berita jam 9. Dunia dalam berita. Iya, karena kan ada berita dari luar negeri yang saya suka kan. Kalau berita yang jam 7 mana nasional mah bosen karena kan itu beritanya tentang perayaan gitu. Gunting pita yang Presiden Soeharto kan bosen sekali itu kan. Akhirnya yang tentang seperti itu. Nah, kalau ini Kang, berarti kan selain koran tadi ya, sumber informasi tentang dunia Kang. Buku nih, ada buku nggak yang suka dibaca waktu kecil? Buku, ya paling juga buku pelajaran aja ya. Buku pelajaran. Karena susah di Karawang itu beli buku yang itu nggak ada. Gitu akses bacaan nggak ada, iya. Kecuali novel lah, novel. Tapi novelnya novel apa ya, recehan gitu kan. Dulu zamannya si Freddy itu. Ceritanya apa itu kan? Freddy kan kalau itu zamannya apa ya, remaja lah. Remaja novel, kan novel remaja. Kan kita juga pengen tahu kan situasi remaja. Saya film Lupus aja dari 1 sampai awal ngikutin terus kan. Lupus. Iya Lupus. Dono Kasino Intro gitu nggak pernah terlewatan itu. Oh gitu. Kalau Lebaran tuh pasti nonton itu. Sampai sekarang ya masih ada ya. Ada Lebaran Dono Kasino Intro. Oke, kalau aktivitas kan di luar sekolah itu di lingkungan sama teman-teman waktu kecil suka main bola atau misalnya olahraga yang lain atau kegiatan apa biasa diisi? Iya, biasanya kalau saya pulang sekolah biasanya dengan teman-teman ngumpul main kelereng atau main bola. Setelah main bola kan kita sama-sama mandi di Sungai Citarum kan, sama-sama kan seperti itu kan. Sungai Citarum yang dulu ya? Yang dulu naik ke pohon seri dulu itu kan, melompat dari situ ke sungai. Pasti ingat, makanya kalau pulang itu suka ditanya, pasti ingat nggak zaman kita masih kecil katanya. Masih ada teman-teman di sana? Masih ada beberapa itu ya. Masa kecil yang menyenangkan. Selepas SMA nih, Kang Eman kan apa namanya hendak kuliah atau langsung kuliah setelah sekolah selesai atau ada kegiatan lain dulu? Nah, waktu SMA kan keluar tahun 94. Nah, 94 saya sebenarnya pengen kuliah itu waktu itu, tapi ada kendala keuangan ya. Akhirnya kata Mama ya sabar dulu lah, 1 tahun kita kumpulin ya. Nanti ada kumpulin 1 tahun, kata Mama ya udah. Waktu itu apa ya, bulan Juli atau apa ya, sekitar bulan Juli lah. Bulan Juli tahun 95 itu kan. 95. Datang ke sini. Unpas. Waktu itu ke Taman Sari kan, di Balubur itu kan. Ya, ke Balubur. Sama Ibu? Sendiri, nggak ada yang nemeni itu kan, sendiri. Setelah di Taman Sari itu lihat kan ada Unisba, ada Unpas. Nih mau kemana ya? Terus mau ngambil apa ya? Tapi ingat kan waktu kecil saya ingin jadi penegak hukum gitu kan. Mana ya? Saya lihat brosur yang pertama saya lihat brosur Unpas. Gitu. Di situ ini seperti aku mau masuk FISIP nggak nyambung. Aku memang suka politik kan gitu kan, tapi cita-cita nggak bisa nyampe ini kan. Oh udah, fakultas hukum aja. Gitu. Jadi ada dorongan dari masa kecil yang memang pengen jadi di dunia hukum. Sejak saya biasa baca koran kan betul-betul itu kan, terusik ketika ada
pembuatan Kedung Ombo itu, waduk Kedung Ombo kan, berapa orang yang rakyat yang yang dibebaskan tanahnya, semua ganti kerugiannya kecil banget gitu kan. Dan tahu itu sebelum masuk Fakultas Hukum. Iya, itu waktu SMA saya udah tahu, makanya udah emosi. Apalagi kan di berita BBC udah tahu itu bagaimana yang namanya Tudung Mulya Lubis itu tahu dari dulu. Pejuang HAM itu karena memang dari BBC. Kalau dari TV mah nggak ada itu muncul kan, seperti Adan Buyung Nasution tahunya dari BBC. Mantap Kang. Jadi nanti masa Akang kuliah ya kita akan lanjut di sesi berikutnya. Mungkin Akang mau minum dulu. Oh ya, terima kasih. Kang, kumaha tehna? Ros? Ya, enak banget ini. Enak banget ya. Kita lanjut di diskusi kita. Ngobrol-ngobrol lah, diskusi mah juga ayo makalahan udah ditampilkan. Obrolan dengan Kang Eman Sulaiman, hakim di Pengadilan Negeri Bandung, alumni Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Kang, kan dari awal pengen ada orientasi lah ya, mau jadi berkiprah di dunia hukum. Saya nggak tahu apakah dari awal itu dari SMA emang mau jadi hakim atau misalnya saya belajar hukum dulu lah, baru nanti setelah di perjalanan saya memutuskan karirnya yang mana atau gimana? Memang waktu saya SMP udah ada ya, SMP kelas 3 lah itu. SMP malah SMP kelas 3 sudah pengen jadi penegak hukum karena saya kan udah mengenal BBC udah sejak SMP kelas 3 itu kan. Terus membaca koran aktif itu SMA kelas 1. Pokoknya saya melihat apa nih pembongkaran, apakah nggak ada orang yang berjuang seperti itu kan. Saya lihat Adan Buyung Nasution, Tudung Mulya Lubis paling depan itu kan. Saya juga ingin menjadi seperti mereka gitu kan, bagian dari bagaimana menegakkan keadilan, pokoknya jadi penegak hukum. Terus waktu kuliah, waktu itu saya rajin, bukan lagi Kompas itu, saya naik gitu level. Jadi Forum Keadilan. Forum Keadilan Karni Ilyas. Waktu itu lumayan mahal itu, untuk ukuran mahasiswa itu. Tapi saya beli itu, nggak pernah itu setiap 2 minggu sekali kalau nggak salah itu. Forum Keadilan. Forum Keadilan yang Karni Ilyas itu di situ bilang mengupas segala macam. Nah di situ saya kan banyak itu segala macamnya tentang putusan-putusan yang kontroversial yang tidak berpihak pada rakyat gitu kan, seperti itu. Saya juga sering main ke PN Bandung kan, padahal belum waktunya itu kan, hukum acara pidana atau perdata aja belum diajarkan itu kan. Baru awal semester ya? Semester 2 lah, semester 2 saya udah sering main kan, menyaksikan. Oh kata saya lihat penuntut umum dalam tuntutannya cuma menuntut, memohon kepada yang mulia seperti itu kepada hakim kan. Begitu juga pengacara dalam pembelaannya tetap memohon juga. Sementara yang menentukan hakim nih. Kata saya mau arahnya kemana nih kan? Dalam kasus ini hakim. Berarti saya harus jadi hakim nih. Harus jadi hakim dari situ dah. Dari semester 2 saya udah tertanam seperti itu. Sedikit mundur ke belakang, tadi saya agak terlewat untuk ngebahasnya. Selain orang tua dan keluarga, biasanya kan kita ini dibentuk juga oleh guru, baik di sekolah atau guru yang dimaksud guru yang di luar, guru yang menjadi mentor. Jadi di dalam pengalaman Akang, ada nggak kesan dari guru yang membentuk Akang sekarang? Memang keluarga saya itu keluarga yang religius ya. Begitu harus sebelum subuh udah harus mandi, sholat subuh segala macam itu aktivitas sehari. Terus juga saya punya paman guru ngaji. Dan dari situ paman juga berusaha jangan terlalu memikirkan duniawi, karena saya terlalu tersedot gitu kan setelah sekolah, jadi tukang kredit segala macam tersedot gitu kan. Kadang-kadang saya kelelahan gitu pas begitu maghrib orang ke pengajian, kadang-kadang saya sering ketiduran. Akhirnya paman tuh karena tadi udah baca koran teh. Baca kata paman ya udah jangan terlalu tergoda oleh duniawi katanya. Katanya juga harus itu. Ya sudah akhirnya biasanya setelah maghrib sampai isya itu mengaji di masjid dengan paman itu. Paman kan banyak itu ininya. Mungkin ada sekitar 150 orang itu. Sekampung itu paman itu ya. Dan saya itu kadang-kadang kalau ngaji, beliau kan yang lainnya ini tiba-tiba saya itu dipanggil ke rumahnya kan, rumahnya dekat, khusus itu saya itu harus itu harus itu sampai bolak-balik, kalau salah harus dibolak-balik gitu sampai bosen saya itu membaca surat itu. Ada yang salah, ini apa salah itu pengucapannya, tajwidnya masih salah, ayo diputar-putar itu. Tapi itu yang berkesan itu saya.
Jadi guru-guru, sosok gurunya itu paman. Paman ya. Guru-guru ngaji. Guru mengaji ya. Nah, dari cara mengajarkan ngaji tadi yang salah selalu diulang sampai bisa, salah selalu diulang sampai bisa, itu ada hikmah, Kang, yang bisa ditangkap. Ada. Pertama kita melatih kesabaran. Sabar. Nah, kalau kita punya tekad, meskipun membosankan, tapi kita harus dilalui, harus diulang-ulang. Dan paman itu pengen tahu seberapa kuat saya ini. Jangan sampai ketika itu bosan, nggak ngaji lagi, gitu kan. Sepertinya ngukur serius nggak nih ngaji ini kan, seperti itu. Jadi nggak bisa tuh entah jadi tantangan atau jadi halangan yang membuat kita nyerah. Iya, gitu seperti ya. itu. Kayaknya lolos ya. Lolos, alhamdulillah. Akhirnya begitu kata paman, ya pindah suratnya, alhamdulillah. Serasa tamat itu 30 juz padahal 1 surat. Nah, itu berpengaruh nggak ke sedikit banyak keberanian Kang Eman sendirian di Bandung. Jadi kalau nggak dilatih berani nih sama paman, ya kan gitu ya. Kalau saya coba-coba ngerelate, Kang Eman ngerasa itu nggak, hal-hal yang sebetulnya nggak ada hubungannya gitu. Ini belajar ngaji, ini tadi sama bapak diajar dagang kan gitu ya. Tapi mungkinkah ajaran-ajaran itu yang akhirnya bisa ketika mereka nggak sama kita nih di Bandung ya, kita sendiri nih, tapi itu udah jadi ada gitu. Iya, itu motivasi lah untuk saya kan, bagaimana saya merasa tanggung jawab pada keinginan sendiri, tanggung jawab kepada keluarga gitu kan, karena keluarga kan susah payah kan untuk mengumpulkan uang aja kan. Akhirnya dari situ saya, terus saya kalau ngandelin terus rindu kangen, bisa-bisa saya tiap hari bisa pulang, saya harus tahan, akhirnya saya tahan. Tadinya seminggu jadi 2 minggu, akhirnya lama-lama jadi 1 bulan saya. Iya, walaupun mama kan seperti panik kan, stres kan, mama kan gitu kan. Nah, saya terangkat segala macam, sibuk, padahal saya itu emang sibuk sih, tapi kan untuk kapan saya ini bisa mandiri, karena terlalu ini banget dengan ibu kan, gitu kan, sosok ibu nggak bisa lepas. Akhirnya dari situ udah mulai saya bisa mandiri segala macam. Ibu itu nggak pernah saya itu meminta uang ke ibu. Kalau saya mau berangkat, ibu itu udah ada ngasih uang. Dan uang itu saya betul-betul dipergunakan itu untuk beli buku, dan segala macam itu. Bisa nabung itu saya. Bahkan ketika saya daftar Cakim, nggak ada 1 sen pun minta. Mau bolak-balik ke Jakarta, bolak-balik segala macam itu tanpa, makanya orang tua kaget, ini uangnya dari mana gitu kan. Iya, sampai gitu. Sambil ini nggak, sambil nyari uang tambahan juga di? Enggak juga. Tapi juga kalau di Bandung enggak. Mengoptimalkan yang ada. Ini Kang dengar nih infonya dari teman-teman alumni juga. Akang mah waktu kuliah kupu-kupu gitu Kang. Kuliah pulang. Iya, memang seperti itu. Apa nggak minat gitu Kang? Ikut organisasi mahasiswa kan tadi harusnya pengen nyari dong teman-teman yang bisa diajak ngobrol nih tentang apa yang terjadi di Indonesia lah, di dunia. Waktu itu dalam saya punya cita-cita. Cita-cita saya harus ditopang dengan ilmu saya. Sepertinya bukan itu ya. Mereka lebih banyak ngobrol nih kan, ilmunya dari mana. Sementara saya dalam 1 minggu itu harus ada 1 buku yang habis gitu kan. Makanya begitu itu saya lebih tertarik untuk pulang ke kosan, dan ke kosan itu bukan berarti menyendiri saya itu. Banyak teman-teman, karena teman-teman itu kadang-kadang nggak ngerti itu, kadang-kadang pinjem buku kan gitu kan. Kalau saya kan bawa buku biasa, catatan kotor kan. Begitu pulang saya salin itu kan, begitu sebelum tidur siang saya salin itu kan. Setelah salin nanti pas subuh saya buka lagi, baca lagi apa yang saya itu sedang menyalin juga sebenarnya kita belum baca sebenarnya lagi. Saya udah membaca, pemantapannya itu. Terus sebelum saya melangkah ini mata kuliah apa saya baca dulu, ada gambaran kan, seperti itu. Ada favorit nggak mata kuliah apa waktu kuliah? Dulu hukum perdata saya. Hukum perdata. Iya. Kalau hukum perdata itu mengasah otak gitu kan. Kalau pidana kan jelas ya arahnya. Dari penyidikan dari polisi udah nampak gitu kan, lihat baca berkas udah nampak kan. Kalau perdata itu bisa kemana-mana itu kan, bisa putusannya macam-macam itu kan. Ngambil skripsi tentang apa? Tentang asuransi. Pembimbing.
Bu Sophie sama Pak Dodi. Gimana kesannya waktu dibimbing? Nah, beliau bagus membimbing. Waktu itu memang tahun 98 ya. Saya sebenarnya cepat menyelesaikan kuliah. Tahun 98 krisis moneter. Krismon. Krismon. Nah, Krismon, ibu meninggal. Kena kanker lah beliau, meninggal. Terus kan ibu itu sakit itu lama kan. Habis itu kan keuangan itu kan langsung drop banget itu, warung juga ini hampir tutup lah. Kata Bob, saya melihat aduh sepertinya nggak bisa nih melanjutkan nih. Terus kata bapak, masih tenang, kita ini aja. Tuh, waktu itu kan sempat akhirnya jatah per bulan tuh langsung dipangkas habis. Penyesuaian. Pokoknya itu akrab banget dengan Indomie itu. Indomie rasa bawang. Jadi kalau kata anak muda sekarang, me time. Benar. Tapi me time itu bukan waktu sendiri, tapi makan mie. Lucu itu, makan itu, ingat itu, makan pecel lele. Pecel lele ada 2 kan. Yang satu dimakan inti, nanti sore itu satu lagi. Itu hampiran saya berhenti. Terus karena kan sosok ibu sangat kuat ya ke saya kan. Akhirnya skripsi saya mandek gitu. Saya hampir 1 tahun. Karena begitu kehilangan. Sampai kata saya ini mau menghadirkan kesuksesan untuk ibu. Sementara beliau nggak ada. Nanti untuk apa? Nah, dari situ ingat itu paman yang tadi itu datang. Paman kan kata, paman itu menyaksikan ketika ibumu meninggal. Ada satu pesan dari ibumu. Ke Eman katakan, lanjutkan kuliah. Jangan khawatir. Masih banyak tanah yang bisa dijual. Lebih baik habis gitu. Jangan sampai cita-citanya rentas di jalan, kata istilahnya seperti itu. Dari situ saya tidak boleh mengecewakan. Akhirnya bangkit lagi. Luar biasa ya, dorongan dari keluarga ya. Saya menghubungi Pak Dodi, kata Pak Dodi kemana aja, kata gitu kan. Iya lama itu kan saya itu kan skripsi itu mentok gitu ya. Harusnya tahun 99 udah selesai itu kan. Gara-gara itu hampir 1 tahun. Sama Pak Dodi dan sama Ibu Sophie ya. Untuk menyelesaikan skripsi. Nah, ada kesan yang unik gak nih selama Kang Eman kuliah di Unpas? Apalah mungkin ada kenakalan atau misalnya ada peristiwa tertentu yang kalau diingat-ingat menarik juga gitu buat diceritain. Enggak juga sih kalau yang menarik. Kalau sesuatu yang disuka memang ada ya. Ada sosok yang disuka dan orang yang disuka itu minta catatan tuh seneng banget saya itu. Pacar? Enggak pacaran sih, tapi ada yang dekat gitu. Dia juga dekat gitu. Enggak juga dekat. Kadang-kadang sering ke kosan kan, makanya oleh teman-teman, gitu kan, kaget kan teman-teman juga, ini kapan ininya? Enggak tahu, dia datang sendiri minta itu kan. Akhirnya seperti itu. Itu yang menarik ya. Sama di Unpas tuh mahasiswanya macam-macam mungkin ya. Macam-macam. Nah, tadi Akang juga bilang waktu balik ke kosan juga banyak teman-teman ya, bukan berarti nggak ada menyendiri di kamar. Apalagi menjelang UTS. Pasti. Kalau UTS atau UAS, teman-teman suka bingung. Saya malah santai katanya. Kita ini kerja nggak tidur, kali kamu santai gitu kan. Padahal karena saya udah terbiasa kan baca kan. Jadi itu paling juga sekilas saja. Sementara mereka ngebut banget, nggak tidur, mau minum kopi segala macam. Saya karena nggak tidurnya udah tiap hari ya saya, karena kan udah terbiasa di sisi orang membaca. Gitu. Menarik sekali tuh saran buat teman-teman mahasiswa yang sekarang masih bergelut dengan waktu ya, manajemen waktu ya, waktunya sama kan ya. Waktu itu berharga itu. Kemudian Kang, setelah lulus nih, kan tadi udah ada gambaran mau jadi hakim aja. Iya. Nah, ikut tes hakim, kemudian diterima. Boleh sedikit perjalanan diceritain Kang? Waktu itu saya 3 bulan setelah wisuda itu, teman saya dari Sukabumi nelpon, Man, ada lowongan cakim. Saya tanya, cakim itu apa? Gitu kan, calon hakim. Gimana cara daftarnya? Harus ke Jakarta, di PT Jakarta. Ayolah ikut. Kata dia, aku udah buat nih lamarannya, kadang kan. Teman itu? Bolehlah dicontek aja.
Aku nyontek saya 100% itu cuma identitas di atasnya aja. Iya, gitu aja. Segala macam persyaratan dibawa kan. Itu nginap di Sukabumi. Langsung ke Jakarta Pusat kan. Ke PT Jakarta. Ke PT Jakarta. Pengadilan Tinggi ya? Pengadilan Tinggi Jakarta. Terus daftar segala macam, tes administrasi, tes tertulis. Cuma saya sendiri yang lulus. Kata dia, kok kamu lulus ya? Aku enggak ya. Kamu punya kenalan jangan kamu sendiri yang ngajak kan? Iya, makanya saya itu lulus kan pas masih di Bandung kan, waktu di Balubur lah saya itu kosannya itu ada surat kan ke ibu kos. Iya. Man ini ada surat nih dari Departemen Kehakiman, dulu kan masih Departemen Berarti Kehakiman. Masih ngekos Kan masih lama. Waktunya setelah wisuda itu masih panjang itu. Masih waktu kosan saya itu kan betul. saya juga kan bingung kan pulang ini. Tadinya mau nyari kerja yang lain mungkin ya. Dapat kerja. Nah itu kan dapat itu, wah Bu Kos gitu kan. Setelah itu untuk panggilan wawancara kan, psikotes sama wawancara dua itu. Panggil sana ke Jakarta lagi sendiri kan, jalan kaki saya itu dari Balubur sampai stasiun Hall itu kan, subuh itu kan, naik sampai Gambir, dari Gambir naik ke Rasuna Said kan, dari sana pas psikotes, loh ternyata orang pakai dasi ya gitu. Aku nggak bawa dasi nih. Untung ada itu orang yang ngasih, nggak tahu tuh. Tiba-tiba. Ada perempuan itu. Terus ngasih dasi. Saya pakai itu. Lancar itu saya. Orang psikotes itu segala macam itu disuruh gambar segala macam. Padahal saya udah mempersiapkan tuh, nggak tidur saya. Menggambar ini kan palu, terus gambar pohon segala macam itu kan. Enggak diminta. Enggak disuruh. Iya, cuma ngobrol aja. Ngobrol aja. Kalau waktu itu kan saya ini aja, nggak nunduk, memandang wajahnya aja kan gitu. Ini pertama, kamu ini keluarga ada yang ini nggak dari pengadilan? Nggak ada. Keluarga saya petani dan pedagang. Motivasi segala macam. Akhirnya saya cerita seperti tadi lah. Oh gitu. Siapa idolamu? Kata saya Bismar Siregar gitu. Bismar Siregar. Bismar Siregar gitu kan. Terus gimana tentang penegakan hukum gitu kan. Terus biasanya orang ketika dites bagus-bagus kan niatnya. Iya. Kata saya, Ibu, kalau Ibu tidak percaya saya, jangan luluskan saya. Saya kesini tidak pernah meminta saya jadi hakim. Saya minta kepada Allah, kalau saya jadi hakim yang baik, luluskan. Kalau saya bakal jadi hakim yang brengsek, jangan lulus. Itu yang akan sampaikan. Iya, sampaikan. Setelah itu silakan keluar. Kata saya, apa ini? Jangan-jangan saya nggak lulus nih. Karena silakan keluar. Kata saya, kok nggak ada satu lembar pun saya untuk menggambar nih kan? Iya. Tiba-tiba lulus. Oh, berarti saya lulus awal. Iya. Unik ya perjalanannya. Mulai dari jadi calon hakim itu diajak temen, ya, sampai tes ke sana, salah kostum. Itu benar. Ada juga jalannya, ada yang ngasih pinjam atau memberi. Nah itu yang pinjam juga lulus, makanya saya mengingat terus ke dia. Dia juga ingat itu. Ada jasa-jasa orang yang tidak terduga ya. Tuh. Tapi kita akan sangat berterima kasih sekali ke orang-orang itu ya. Oke, Akang menyebut Bismar Siregar. Nah, pernah ketemu sama Pak Bismar? Pernah. Gimana? Waktu di kelas. Sosok Pak Bismar itu membawa pengaruh apa ke karismatik Akang? dari ucapan, perilaku, dan saya mengikuti kan putusan-putusan beliau itu luar biasa, visioner, dan beliau itu bisa berani meletakkan keadilan itu di atas hukum. Saya ingat itu beliau mengatakan hakim yang progresif itu yang berani meletakkan keadilan di atas segalanya. Waktu itu ada pertanyaan kan, bagaimana kalau berbenturan dengan hukum? Mana yang dipilih? Keadilan. Keadilan itu tidak ada sekat. Itu apalagi kita sebagai wakil Tuhan, masa wakil Tuhan dibelenggu oleh undang-undang. Kita bukan cara undang-undang. Itu seperti itu. Jadi ada makna di pengadilan kan itu ya. Pengadilan. Iya, keadilan. Keadilan kan akarnya. Oke, ada hukum. Iya. Tapi kan bukan penghukuman. Iya, bukan. Bukan penghukuman, tapi kita mencari keadilan. Meskipun memang cara mencari keadilannya melalui hukum yang tadi. Tapi di atasnya itu keadilan. Itu prinsip Akang ya. Iya. Kemudian Kang, mulai nih jadi hakim. Kan nggak langsung ke Bandung. Iya, keliling lah. Keliling dulu kan? Keliling. Kita. Berarti waktu diangkat pertama kali jadi hakim tuh berapa tahun usia? 27 lah ya. 27-an, 28 lah ya. 27, 28 ya. Sekitar itu ya. Perjalanannya kemana aja Kang? Pertama kita cakim dulu ya. Cakim 2021. 2021 sampai 2024 di Garut saya.
PN Garut. Di PN Garut kan untuk dasarnya di situ kan, bagaimana kita mengenal setiap bidang, kesetariatan, panitraan segala macam di situ, terus cara membuat BA, cara membuat putusan. Saya diikutkan itu ikut persidangan juga. Setelah itu diangkat jadi hakim tahun 2004 itu di Ketapang, Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Pertama jadi hakim. Iya. Nanti kita ngobrol setelah pertama kali jadi hakim nih. Selama Cakim. Iya. Prosesnya mentoring berarti kan ya? Iya, ada mentor. Ada sosok mentor yang paling berpengaruh nggak? Ada. Siapa Kang? Ada dulu namanya Pak Wasdi ya. Pak Wasli. Pak Wasdi. Pak Wasdi Permana itu. Wasdi Permana. Beliau itu waktu itu kan saya di perpustakaan. Ayolah kita sidang biar siap pakai katanya kan. Pokoknya saya masuk ruang sidang, kamu ikut. Makanya begitu Pak Wasdi ruang sidang perkara apapun ikut. Pak Wasdi hakim senior. Hakim senior, beliau udah beberapa keliling kan. Suatu ketika itu hari Jumat, Man kesini, ayo kita sidang. Kata saya, sidang apa Pak? Sidang Cipiring. Nah waktu itu penangkapan WTS gitu kan ya. Oke. Iya. Setelah itu duduk sini, nggak di belakang Pak, nggak duduk sini. Nah setelah itu udah ketok palu, silakan nanya. Saya Pak nanya. Hakim anggota. Enggak, kan saya Cakim kan. Tapi duduk di situ. Nanya katanya. Waduh itu kan saya nggak dikasih tahu Pak mau nanya apa gitu kan. Sementara itu terdakwa itu cengengesan kalau macam kan panik saya kan. Mau nanya apa ini? Iya, padahal saya nanya itu aja akhirnya jadi textbook gitu kan. Jadi aduh kaku banget gitu. Diketawain terus setelah selesai. Nah, gimana kan jadi hakim? Rohnya belum masuk itu katanya, rohnya belum masuk. Belum menjiwai. Iya, belum menjiwai. Kan saya nggak ada persiapan tiba-tiba betul-betul itu jadi demam panggung gitu kan. Demam panggung. Apa ya mau saya tanyakan awalnya. Tapi Pak Wasdi ini mengantarkan ke dunia nyata. Di situ saya itu dari situ saya harus bisa nih, kita harus bisa gimana cara membuka pertanyaan itu kan dari awalnya itu kan. Setelah itu kan terlihat gitu kan. Iya, awal itu memang susah. Padahal di kepala itu ada tapi di mulut susah keluarnya. Yang suka bikin tiba-tiba blank itu kan situasi ya. Ini udah disiapin, kadang juga sudah tertulis pas sudah acarana ada mah. Kadang juga gitu. Kalau awal. Masuk nih ke awal nih di Kalimantan Barat ya. Jadi hakim, diangkat. Sama mengulangi proses itu maksudnya tegang lagi, terus gugup lagi gitu untuk memeriksa kasus pertama. Masih ingat nggak kasus pertama tentang apa? Waktu itu pencurian ya. Pencurian. Itu. Memang awalnya sama ya seperti itu, tapi kan udah berkali-kali dengan Pak Wasdi itu kan ikut sidang akhirnya udah terbentuk. Saya merasa itu kan anggap ini lagi sidang dengan Pak Wasdi gitu kan. Saya membayangkannya ini lagi sidang dengan senior saya gitu kan. Jadi sosok Pak Wasdinya masih ada gitu. Santai gitu kan. Nah ini saya itu kan dari mulai gitu kan. Mengalir aja seperti itu. Kan kata PP-nya, Bapak kayak bukan sidang pertama kali katanya kan. Itu alhamdulillah saya bersyukur. Setelah beliau kan saya waktu itu kan nelpon kan, Pak Wasdi terima kasih ya ini sidang yang pertama saya. Saya ingat ajaran Bapak gitu kan. Terima kasih sampai luar biasa saya mengingat. Yang luar biasa lagi, saya masuk Bandung, beliau ada di Bandung. Pak Wasdi ada? Itu di Bandung. Tapi sekarang beliau udah pensiun. Udah pensiun, tapi tinggal di Bandung. Iya. Sempat ketemu lagi? Iya, tugas di Bandung. Sekitar 1 tahunan lagi lah beliau pensiun kan. Saya sempat bertemu murid saya ini katanya. Aduh, saya serasa orang tua kan. Beliau itu udah gimana gitu kan sosok beliau itu. Itu surprise lah saya bertemu dengan Pak Wasdi itu. 20-an tahun itu. Luar biasa Kang Emannya. Jadi di tiap tingkatan hidup usia Kang Eman ini selalu menemukan mentor-mentor. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Allah mengirim sesuatu yang sangat berharga selalu itu. Alhamdulillah sekali. Kemudian Kang nih, banyak yang bilang kalau hakim ini sebagai profesi yang sunyi. Artinya kadang nggak sebebas profesi yang lain, hiruk pikuk kota, kemudian juga pergaulan mungkin sangat dibatasi. Nah, Kang merasakan itu nggak? Awal-awal saya memang sunyi, saya suka dengan itu karena kan saya bebas, tidak ada
risih segala macam gitu kan, bergaul itu santai dan orang tidak melihat kita sebagai hakim kan. Mungkin mereka tahunya ketika persidangan aja. Lebih enak kita gitu, seperti itu. Tapi kalau sekarang kan gitu kan, saya harus betul-betul tampil harus 100% ini kan, takut orang-orang wah Pak Hakim seperti ini, saya apalagi dengan posisi sekarang jadi idola misalnya kan seperti itu, saya harus memberi contoh. Jadi level saya harus dinaikkan dari bukan seperti dulu lagi, cara saya berpakaian juga tidak bebas ya kan, walaupun bebas-bebas saja, tapi saya harus menjaga image itu kan, bukan berarti saya ingin dipuji. Tapi saya ingin mempertahankan karena jadi tolak ukur mereka kan seperti itu. Karena ada jabatan dan lembaga yang dibawa selain itu, pribadi sendiri ya. Seperti itu. Iya. Kemudian ada nggak kira-kira situasi yang akhirnya mengganggu nih kesunyian hakim ini, baik Bapak atau bisa cerita dari teman-teman yang sesama hakim gitu. Ada juga sih, kadang-kadang kan dalam perkara-perkara tertentu ada aja gangguan ya. Gangguannya pernah saya waktu di Kalimantan itu sampai kaca rumah pecah. Kaca rumah sampai pecah. Rumah atau pengadilan? Kaca rumah. Rumah. Sampai ke rumah. Pecah. Sampai pecah. Ada 2 pecahnya. Yang belakang, jendela yang belakang. Waktu di pengadilan, karena dia di belakang itu kebun kan. Pecah. Akang lagi di rumah? Lagi di rumah, malam itu kejadiannya malam. Oh gitu. Bikin wah gitu kan. Mungkin takut juga akhirnya jadi malam berikutnya jadi siaga, jadi nggak nyenyak saya tidur kan. Iya. Apa kasus apa gitu kan yang namanya kita nggak tahu juga ya. Kan kita tidak tahu kan. Tidak semuanya orang suka kan. Apakah yang sedang berjalan kah atau yang sudah selesai kan gitu. Apalagi dulu zamannya awal-awal penegakan ilegalogi. Ilegalogi. Di Kalimantan. Kan, orang Kalimantan di sana kan ini tergantungnya pada hutan. Sementara undang-undang itu baru diterapkan. Nah, itu banyak tantangannya, penentangannya. Sempat dulu pernah dikepung sampai 20 truk kita. Makanya dulu itu kita ada 3 tahap untuk menegakkan illegal logging itu. Gak bisa kita jebret ini, bisa hancur kita. Pertama tahap pengenalan bahwa praktek illegal logging itu terlarang. Setelah itu tahap kedua, tahap pengenalan hukuman ke mereka ini ada hukumannya berat seperti ini, kita dipaskan itu sesuai dengan tahanan-tahanan. Tahap ketiga baru penjeraan ke mereka, nggak bisa kita jebret itu sesuai kan keras itu legal logging segala macam, dendanya aja luar biasa kan. Betul. Nah Kang, dari Kalimantan nih kemudian kan kalau di pengadilan itu karena suka ada mutasi ya, dipindah kemudian sampai akhirnya ke Bandung. Tapi sebelum sampai ke Bandung kemana aja? Biasanya kita rata-rata pindah itu 3 tahunan. 3 tahun. 3 tahunan. Waktu itu 2004 sampai 2007 itu di Ketapang Ketapang Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. 2007 sampai 2010 itu di Sambas, Kalimantan Barat juga masih Kalimantan Barat. 2010 sampai 2013 di Keraksaan Probolinggo, Jawa Timur. Nah, dari 2013 sampai 2016 akhir itu di Sumber Cirebon. Nah, 2016 sampai 2017 wakil di Pangkalan Bun, Kalteng. Ke Kalimantan lagi. Itu. Dari 2017 sampai 2019 itu di Rotendao, ujung selatan Indonesia. Nusa Tenggara Timur. Sudah nggak ada pulau lagi setelah itu. Darwin itu kan. Bisa melihat Darwin. Australia. Itu. Dari 2019 sampai 2021 itu di Gunung Kidul, Wonosari, Jogja. Baru ke Bandung. 2021 sampai sekarang Bandung. Di Bandung. Nah kan Kang, pola mutasi ini kalau mau dibilang ya tergantung gimana kita ngalami sebetulnya. Tapi kalau 3 tahun itu relatif singkat lah ya. 3 tahun rotasi atau mutasi, 3 tahun lagi ke tempat lain. Nah, apakah ada semacam penyesuaian di lingkungan yang berbeda-beda, dan apakah waktu 3 tahun itu cukup buat Akang atau hakim pada umumnya gitu Kang untuk beradaptasi gitu? Memang awal-awalnya ketika kita ke Kalimantan Barat itu penyesuaiannya agak lama ya. Penyesuaian dengan keadaan daerahnya, penyesuaian di kantor, penyesuaian makanan. Makanan. Susah lidah itu kan. Makanan Karawang. Susah itu sampai sulit itu makan itu. Nah, tapi setelah terus-terusan mutasi, udah terbiasa kita. Sudah tidak ada beban lagi kan, udah terbiasa lah segala macam gitu kan.
lebih cepat kita menyesuaikannya. Kalau mutasi yang ketiga lah udah tanpa masalah. Udah tanpa penyesuaian langsung bisa. Apalagi kalau Bandung kan daerah sendiri kan. Pulang kampung. Pulang kampung udah nggak ada itu banget situ. Malah pengennya agak lama saya di sini kan. Iya. Dan saya masuk Bandung itu ini tergolong cepat. Saya itu tidak masuk ke 1A dulu, langsung lompat ke 1A khusus. 1A khusus. Makanya kan awal-awal saya masuk Bandung, teman-teman yang senior nanya. Kelas 1A-nya di mana? Enggak. Lompat ya. Makanya itu. Enggak tahu tuh kenapa, pertimbangan yang dari atas lah yang mengetahui begitu. Oke. Nah Kang, kalau itu kan tadi dari kegiatan mutasi ya. Iya. Nah, kalau melihat pengadilan dengan perkara yang masuk atau perkara yang diperiksa, kan banyak studi yang mengatakan jumlah hakim ini kurang. Iya. Nah, apakah itu memang dirasa sama Akang sebagai hakim, teman-teman juga khususnya yang ada di Pengadilan Negeri Bandung? Iya. Gimana rasanya? Memang volume perkara dengan jumlah hakim itu masih belum sebanding ya, belum sebanding. Seperti dulu waktu saya di Rote, itu tidak bisa kita cuti. Kalau satu cuti, kita nggak bisa mengadili karena kan harus 3 majelis. Sementara cuma ada 3 hakim. Di Pengadilan Negeri Rote itu bayangkan 3 hakim. Jangankan cuti, sakit aja tidak boleh. Sakit libur lah itu kan. Iya. Makanya. Iya ya, karena harus nggak bisa tunggal ya majelis. Di Bandung juga kan volumenya tinggi ya. Sebenarnya kalau volumenya berimbang, saya tidak mungkin sidang sampai malam. Dengan malam kan saya bukan tidak kasihan ke pengguna pengadilan kan, karena mereka juga tahu saya dari pagi sampai malam itu sidang, bukan untuk duduk-duduk dan mereka tahu. Makanya kan kadang-kadang ada, Pak ini kapan sidang? Suruh mereka masuk ke ruangan 1. Lihat saya masih lagi apa gitu kan gitu. Seperti itu. Iya. Jadi aktivitas mengadili, mimpin sidang sampai malam itu sering ya berarti? Sering. Makanya yang terpenting itu makanya stamina kita itu harus dipertahankan. Gimana tuh Pak? Ambruk lah kita. Menyeimbangkannya. Iya. Ya kita kadang-kadang dengan suplemen juga kan, suplemen. Kalau tolak angin itu udah hampir tiap saat saya. Ada stok itu. Jamu-jamu lah ya. Masuk angin. Masuk angin. Penyakit kelamaan kerja. Makan nggak jelas kan, nggak ngatur makan. Gitu iya. Kadang-kadang kita tanggung lah gitu kan. Udah makan, kadang-kadang makan menjelang asar gitu, makan kan 2:30, harusnya makan jam 12 nggak bisa. Gitu kan susah gitu seperti itu. Dan itu hampir berulang tiap hari kerja. Yang tipikor lah. Kalau yang perkara biasa masih lah. Kalau tipikor kan, apalagi kalau yang dari KPK, KPK kan banyak sekali saksinya kan. Saya hari Senin misalnya sidang tipikor 7. Coba bayangkan 7. Perkara tipikor kan saksinya banyak. Kalau 7, 2 jam aja udah 14 jam. Gimana coba memanagenya? Belum sih yang umumnya. Coba. Sementara waktu sebenarnya jam kerja itu jam 8 sampai 4:30. 4:30, iya. Saya itu kalau di itu kan udah nggak akan beres sampai 4:30. Gitu. Nah, sampai jam 2. Jam 2 pagi pernah. Waktu sidang Wali Kota Bekasi. Sampai jam 2 pagi itu. Itu kebayang nggak waktu Akang sebelum jadi hakim? Enggak kebayang sampai seperti itu. Karena mungkin gini Kang, maksudnya ada teman-teman juga nih di Fakultas Hukum Unpasnya yang kayak orientasi pengen jadi hakim juga. Ya mungkin kebayangnya kerja itu dari jam 8 sampai jam 5. Tapi kan mudah-mudahan di zaman mereka nanti administrasinya udah lebih baik atau seperti apa. Tapi itu kayaknya harus disiapkan ya, kerja sampai malam itu. Harus kita. Kadang-kadang untuk memberikan keadilan ke masyarakat banyak sekali pengorbanan kita kan, macam apalagi kalau puasa. Susah kita untuk tarawih bersama. Iya, gimana coba tarawih bersama? Mau tarawehan dulu, mau kapan sidang selesai? Betul. Akhirnya enggak, gitu kan. Paling setelah itu hanya break untuk buka puasa, saat maghrib, kita lanjut lagi. Kadang-kadang isya itu setelah kita selesai sidang. Nah, pernah kita sholat isyanya jam 12 malam atau apa gitu kan. Nggak lama imsak. Makanya kan nggak tidur lagi kan, makanya. Sementara besok langsung aktivitas lagi, Senin kan misalnya kan, Selasa. Kalau dari Rabu
Rabu kan Kamis juga masih padat itu. Kadang-kadang kita itu. Iya. Kadang-kadang kalau kita kewalahan seperti bulan puasa, akhirnya kita taruh di hari Jumat. Kan nggak mungkin kita kan terus-terusan itu, sementara siangnya kita puasa kosong, takut ambruk, kita akhirnya dibagi ke Jumat. Jadi 3 kali, Senin, Rabu sama Jumat untuk tipikor. Untuk tipikor itu. Diimbangi oleh apa itu Kang biasanya? Olahraga atau jalan kaki biasa? Jalan kaki aja, jalan cukup kaki, ya. Rumah gitu. Iya, jalan kaki. Biasa pagi-pagi sebelum berangkat ke kantor saya muter dulu, muter aja dari Aktivitas kosan, fisik. Ke kantor itu aja. Paling setengah jam berubah. Setelah itu langsung saya udah 7:30 sudah ada di kantor. Iya. Oke. Terakhir nih Kang, Oke. pesan nih ke adik-adik yang baru lulus atau menjelang lulus. Iya. Apa hal-hal yang perlu disiapkan untuk menjadi hakim sekarang dan profil hakim ke depan nanti? Iya. Pertama kita harus yakinkan bahwa niat kita udah benar ya. Karena kalau niat udah salah, keliru, langkah kita akan salah. Yang pertama niat dulu lah. Sebaik apapun langkah kita, kalau niatnya salah udah nggak punya nilai. Pertama niatnya harus betul-betul, harus tembus ke hati itu. Setelah itu usaha. Karena niat aja tanpa usaha kan, usaha betul-betul maksimal. Setelah itu doa dari orang tua. Orang tua itu doanya luar biasa, mustajab itu kita. Setelah itu kita juga jangan lupa ibadah kita. Kita berusaha pengen menjadi wakil Tuhan, sementara kita berpaling kan, berpaling dari Tuhan gimana kan kita? Gak mungkin kan kita diangkat, seperti itu. Tapi tadi ada satu hal lagi Kang yang saya lihat dari apa yang tadi udah diobrolin, kayaknya Akang ini nggak ngelupain jasa-jasa orang yang membawa Akang sampai ke titik ini gitu. Nggak bisa saya melupakan beliau. Saya jadi sekarang karena beliau-beliau lah, orang tua, paman dan yang lainnya lah. Pokoknya semua yang support pada saya ingat. Ingat momen-momennya segala macam sampai sekarang masih mengingat. Karena kalau saya melupakan berarti saya tidak bersyukur ya. Itu beliau-beliau yang menjadikan saya, meskipun saya dalam level apapun rendah di hadapan mereka. Luar biasa sekali. Oke, mangga Kang hatur nuhun waktosna sudah menyempatkan di tengah kesibukan untuk hadir di podcast Hukum Unpas di Fakultas Hukum Unpas, Kang Eman. Hatur nuhun, semoga sehat selalu Kang. Dan semoga dilancarkan tugasnya. Dan bermanfaat diskusi kita atau obrolan kita ini buat penonton. Alhamdulillah, saya senang bisa bertemu di sini ya. Luar biasa fresh nih yang pertama. Padahal saya pengennya dari dulu saya bisa ke Unpas ini, tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan yang terbaik untuk kita. Nah, dipasang jalan deh kan. Nah, mudah-mudahan kedepannya akan berkesinambungan. Insya Allah. Amin. Baik, para teman-teman yang mengikuti podcast kesempatan kali ini, menarik sekali apa yang sudah disampaikan oleh Kang Eman selaku alumni Fakultas Hukum Unpas. Tentang perjalanannya dari masa muda, kemudian mulai meniti karir sebagai hakim, dan juga pesan-pesan yang disampaikan oleh Kang Eman untuk teman-teman khususnya yang mau memulai karir sebagai hakim yang berintegritas dan juga menjaga hati nurani ya Kang ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mengikuti sesi obrolan kita kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.